Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rasa dibohongi, 3 orang pemuda di Kabupaten Tapanuli Selatan diduga menganiaya seorang warga dengan senapan angin hingga tewas. Seratusan warga desa Sumberjaya Langkat berunjuk rasa terkait sengketa lahan milik mereka yang kini masih dikuasai oleh sebuah perusahaan. Melihat masjid tertua yang menjadi simbol keberadaan India Muslim di kota Medan. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bumi Masyarakat Indonesia Minangkabau, Kota Sibolga melakukan wisuda murid tahfiz Quran. Pimpinan sekolah juga melepas siswa-siswi kelas 6 untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Belasan murid tahfiz Quran dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bumi Masyarakat Indonesia Minangkabau, Kota Sibolga, diwisuda setelah menjalani proses ujian oleh Lembaga Hafiz Quran Sufara Sibolga Tapanuli Tengah. Rangkaian acara diawali dengan khataman Al-Quran oleh para siswa-siswi. Mereka kemudian disematkan selempang sebagai tanda wisuda oleh para guru, komite sekolah, dan Badan Musyawarah Perguruan Madrasah Swasta Kota Sibolga. Suasana haru pun tak terbendung saat para murid sungkem kepada orang tua masing-masing. Selain mata pelajaran umum di tempat ini, murid-murid juga diajarkan pendidikan agama Islam. Bagus dan mantap, karena di sekolah ini bisa gurunya sangat bagus dan bisa mengayomi anak-anak di sekolah ini. Jadi itu juga dengan kami sini ada kemajuannya dalam belajar dalam setiap harinya. Pokoknya sekolah yang di sini itu bisa diandalkan. Mana ada tahu anak-anak ibu atau bapak bolehlah mendaftar ke sekolah bagus. Sementara itu, Kepala Madrasah berharap agar siswa-siswi tahfiz Quran tersebut dapat melanjutkan pendidikan selanjutnya di sekolah berbasis Islam, sehingga pelajaran yang mereka terima selama ini dapat berlanjut. Wisuda tahfiz tahun 2025 ini berjalan dengan baik. Ada yang wisuda sebanyak 11 orang dari 16 siswa, dan sebelumnya telah dilaksanakan ujian oleh lembaga tahfiz Quran, yaitu Sufara Quran Sibolga Tapteng, punya kita mengusung uji tersebut. Mudah-mudahan anak kita ini bisa menjadi hafiz Al-Quran kelak. Di akhir acara, para pemenang lomba pentas seni Islam menerima trofi dari pihak madrasah. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Sejumlah warga Jalan Saituntung Baru, Kota Medan membuka program mengaji gratis untuk mengurangi kenakalan remaja dan mencegah kondisi buta huruf Al-Quran. Program ini digelar untuk anak usia dini hingga dewasa. Untuk mencegah kenakalan remaja yang berawal dari minimnya pengetahuan tentang Al-Quran, sejumlah warga Saituntung Baru, Kota Medan, bekerjasama dengan Badan Kenaziran Masjid Al-Hikmah membuat program mengaji gratis bagi umat muslim untuk usia dini hingga dewasa. Program ini digelar di Masjid Al-Hikmah di Jalan Saituntung Baru. Pengajian ini juga untuk mengantisipasi kondisi buta huruf Al-Quran pada masyarakat. Jadi tujuannya sederhana, sebenarnya hanya untuk memberantas buta huruf Quran ya yang ada di Indonesia. Kemudian programnya ini adalah anak-anak tidak dikutip biaya. Jadi kita gratiskan, tapi semua fasilitas kita siapkan dari mulai Quran, buku, meja, dan lain-lain. Bagi saya dan mungkin bagi orang tua seluruhnya, saya rasa dasar agama itu adalah fondasi yang paling awal. Jadi kalau untuk sekolah umum boleh, tapi sebenarnya dasarnya agama. Jadi bagaimana tidak kita wajibkan anak-anak membaca Quran? Karena apa? Ketika kita sholat, kalau salah bacaan kita, maka salah arti. Tahu lah ya, zaman sekarang ini kan anak-anak kan boleh kita lihat pada zaman sekarang ini mereka disibukkan oleh gadget. Tapi alhamdulillah udah 4 bulan 5 bulan terakhir ini setelah dibukanya
Al-Quran ini, mereka kalau pulang sekolah langsung mereka fokus ke masjid. Dari pagi, dari jam 4 sore sampai nanti jam 6. Dari jam 6 nanti sambung lagi sampai nanti habis maghrib sampai isya. Jadi perubahan anak-anak itu kita tahu pada saat itu sebelum ada PPA ini, anak-anak ini ke masjid ini lari-lari. Tapi sekarang adabnya sudah bagus, baca Al-Qurannya sudah alhamdulillah sebagian sudah bagus. Diharapkan program ini dapat merubah gaya hidup sebagian anak dan remaja yang mudah terpengaruh dengan hal-hal negatif sehingga tingkat kenakalan remaja bisa diturunkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Tidak hanya Masjid Al-Osmani dan Masjid Raya Al-Mahsun, Kota Medan juga memiliki 2 masjid tertua yang menjadi simbol keberadaan India Muslim. Meski pembangunan keduanya berbeda 10 tahun, namun kedua masjid ini termasuk 5 masjid tertua di Kota Medan yang dihibahkan Kesultanan Delhi kepada warga Muslim India kala itu. Menjadi kota ketiga terbesar di Indonesia, Kota Medan dihuni oleh beragam suku dan budaya. Berbagai macam etnis dengan mudah ditemukan di kota ini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Seperti India Muslim yang datang ke Kota Medan pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1875 hingga 1960. Warga India Muslim memiliki sejarah panjang hingga membangun komunitas besar di tengah Kota Medan. Berdasarkan perkembangan tersebut, akhirnya Kesultanan Delhi saat itu menghibahkan 2 masjid kepada warga India Muslim, yaitu Masjid Jamik Kebun Bunga di Jalan Taruma dan Masjid Gaudiah di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Petisah Tengah Kota Medan. Masjid Jamik dan Masjid Gaudiah memiliki kurun waktu pembangunan yang berbeda. Jika Masjid Jamik Kebun Bunga dibangun pada tahun 1887, maka Masjid Gaudiah dibangun 10 tahun setelahnya, yaitu tahun 1897. Kedua masjid ini dibangun dengan ornamen yang sangat sederhana, tidak banyak ukiran dan simbol yang terpajang. Namun dari bentuk dan kekuatan bangunannya menandakan bangunan masjid ini sudah ada pada ratusan tahun yang lalu. Masjid ini sendiri awalnya maju ke depan, tapi kena pelebaran jalan yang aslinya itu udah hilang. Kita bangunlah ke belakang. Dibangun di belakang ini dengan konsep kita punya toko 13 pintu ini, di depannya toko kita. Di belakang kita buat masjid. Gunanya apa? Orang-orang terdahulu mau beribadahnya itu lebih tenang. Kalau dia di pinggir jalan pasti agak ribut. Kalau ini kita masukkan ke dalam, kita buatlah dia pertokoan. Jadi masjid ini kalau ditanya bangunan aslinya itu tidak ada lagi. Beda dengan Masjid Jamik Kebun Bunga, memang masih dipertahankan dan sudah masuk cagar budaya. Di area Masjid Gaudiah terdapat makam warga India Muslim terdahulu, juga makam salah satu perintis Masjid Gaudiah dan ulama Muslim, yaitu Maulana Adi Al-Maki, yang hingga kini masih sering didatangi warga untuk berziarah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.